Nadia, Rani, dan Maya adalah tiga sahabat yang sudah bersama sejak kuliah. Mereka selalu berbagi cerita tentang kehidupan, pekerjaan, bahkan tentang hubungan percintaan mereka. Tidak ada rahasia di antara mereka. Setiap kali berkumpul, mereka sering bercerita tentang pacar masing-masing yang mereka anggap pria terbaik dalam hidup mereka. Nadia selalu menceritakan pacarnya yang romantis dan perhatian. Rani bangga dengan pacarnya yang serius dan sering membicarakan masa depan. Sedangkan Maya merasa beruntung karena menemukan pria yang mampu menyembuhkan luka hatinya di masa lalu. Namun ketiganya tidak pernah menyebutkan pacar mereka secara detail, karena mereka merasa itu tidak terlalu penting. Tanpa mereka sadari, pria yang mereka ceritakan sebenarnya adalah orang yang sama. Pria itu bernama Arga, sosok tampan dan karismatik yang sangat pandai memainkan perasaan wanita. Dengan berbagai alasan seperti pekerjaan, perjalanan bisnis, dan kesibukan keluarga, Arga berhasil menjalani 3 hubungan sekaligus tanpa pernah tertangkap. Selama ini semuanya berjalan lancar. Sampai suatu hari Arga membuat keputusan besar yang justru menghancurkan semuanya. Ia memutuskan untuk melamar salah satu dari mereka. Keputusan itu menjadi awal dari rahasia besar yang perlahan terungkap. Dan ketika kebenaran akhirnya diketahui, bukan hanya hati yang hancur, tetapi juga persahabatan yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Sore itu langit Jakarta mulai berubah jingga. Suasana di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang terlihat cukup ramai. Musik akustik pelan terdengar dari dalam ruangan, sementara beberapa orang duduk santai menikmati kopi mereka setelah pulang kerja. Di salah satu meja dekat jendela, 3 wanita duduk bersama sambil tertawa. Mereka adalah Nadia, Rani, dan Maya. 3 wanita itu sudah bersahabat sejak mereka kuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta. Persahabatan mereka sudah berjalan hampir 8 tahun. Banyak hal sudah mereka lalui bersama. Mulai dari masa kuliah yang penuh perjuangan, tugas yang menumpuk, sampai kisah patah hati yang pernah mereka alami masing-masing. Bagi mereka, persahabatan ini bukan sekadar hubungan biasa. Mereka sudah seperti keluarga. Nadia adalah yang paling dewasa di antara mereka. Ia bekerja sebagai seorang desainer interior di sebuah perusahaan properti. Penampilannya rapi dan sederhana, tapi selalu terlihat elegan. Rani berbeda. Ia bekerja di sebuah bank swasta sebagai staf keuangan. Kepribadiannya ceria dan sedikit manja. Sedangkan Maya adalah yang paling tenang di antara mereka. Ia bekerja sebagai fotografer freelance dan sering mendapatkan proyek foto untuk berbagai acara. Meskipun pekerjaan mereka berbeda, mereka selalu menyempatkan diri untuk bertemu setidaknya sebulan sekali. Hari itu adalah salah satu hari pertemuan mereka. Rani baru saja datang sambil membawa tas tangannya dan langsung duduk dengan wajah penuh semangat. "Aku punya kabar," kata Rani sambil tersenyum lebar. Nadia yang sedang mengaduk kopinya menoleh. "Kabar apa lagi?" tanyanya. Maya yang duduk di seberang mereka juga ikut penasaran. Rani menutup mulutnya sebentar seolah menahan rasa senang yang terlalu besar. "Pacarku ngajak aku makan malam romantis kemarin." Nadia langsung tertawa kecil. "Terus? Itu bukan kabar baru." Rani menggeleng cepat. "Bukan cuma makan malam. Dia bilang hubungan kita sudah serius." Maya mengangkat alisnya. "Serius bagaimana?" Rani menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara pelan tapi penuh kebahagiaan. Dia mulai bicara tentang pernikahan. Nadia dan Maya langsung saling menatap sebentar. Kemudian mereka tersenyum. "Wow," kata Nadia. "Kayaknya kamu bakal jadi yang pertama menikah di antara kita," tambah Maya. Rani tertawa kecil sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan dulu, belum tentu juga." Nadia kemudian bersandar di kursinya. "Tapi serius, aku senang dengarnya." Maya juga mengangguk. "Iya, kamu pantas bahagia." Rani terlihat sangat senang mendengar itu. Kemudian Nadia berkata sambil tersenyum nakal. "Ngomong-ngomong, kamu belum pernah ngenalin dia ke kita." Rani langsung menjawab cepat. "Nanti juga." Maya ikut menimpali.
Kamu selalu bilang nanti. Rani mengangkat bahunya. Dia orangnya sibuk. Nadia tertawa kecil. Semua pacar kita juga sibuk. Kalimat itu membuat mereka bertiga tertawa bersama. Beberapa detik kemudian, Maya ikut bercerita. Kalau ngomong soal pacar, aku juga ada cerita. Nadia langsung menatapnya. Apa? Maya tersenyum kecil. Dia kemarin datang ke studio tempat aku kerja. Rani terlihat penasaran. Terus? Maya mengingat kejadian itu sambil tersenyum. Dia bawa makanan buat aku. Nadia tertawa. Romantis juga. Maya mengangguk. Iya. Dia bilang aku sering lupa makan kalau lagi kerja. Rani langsung berkata dengan nada menggoda. Pacarmu perhatian sekali. Maya sedikit tersipu. Dia memang seperti itu. Nadia menatap kedua sahabatnya bergantian. Kenapa sepertinya kalian berdua punya pacar yang sempurna? Rani langsung menjawab. Pacarmu juga kan? Nadia tersenyum kecil. Dia juga baik. Rani langsung mendekat ke meja. Ceritakan. Nadia berpikir sebentar. Lusa dia ngajak aku ke Bandung. Maya terlihat terkejut. Wah, liburan. Nadia menggeleng. Dia bilang cuma mau jalan-jalan sebentar. Rani langsung berkata, itu jelas liburan. Mereka kembali tertawa. Obrolan itu terus berlanjut selama hampir 1 jam. Mereka bercerita tentang pekerjaan, kehidupan, dan juga tentang pria yang mereka cintai. Namun ada satu hal yang menarik. Mereka tidak pernah menyebutkan nama pacar mereka secara jelas. Bukan karena sengaja menyembunyikan, tapi lebih karena mereka tidak pernah merasa perlu membicarakan detail itu. Bagi mereka, cerita tentang perasaan sudah cukup. Tanpa mereka sadari, keputusan kecil itu justru menyimpan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari nanti akan menghancurkan semuanya. Di tempat lain, di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan, seorang pria duduk sendirian di meja dekat jendela. Pria itu bernama Arga. Usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan rambut hitam yang selalu tertata rapi. Arga mengenakan kemeja putih dengan jas tipis berwarna gelap. Di tangannya ada ponsel. Layar ponsel itu menunjukkan 3 pesan masuk. Pesan pertama dari Nadia. Aku sudah sampai rumah. Pesan kedua dari Rani. Aku kangen. Pesan ketiga dari Maya. Besok kamu sibuk. Arga menatap layar itu beberapa detik. Kemudian ia tersenyum kecil. Bagi sebagian orang, situasi itu mungkin akan terasa menegangkan. Namun tidak bagi Arga. Ia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Dengan tenang ia mulai membalas pesan satu persatu. Kepada Nadia ia membalas. Istirahat ya. Jangan terlalu capek kerja. Kepada Rani ia menulis. Aku juga kangen. Dan kepada Maya ia menjawab. Besok siang aku kosong. Setelah mengirim 3 pesan itu, Arga meletakkan ponselnya di atas meja. Seorang pelayan datang membawa segelas minuman. Silakan, Pak. Arga mengangguk. Terima kasih. Pelayan itu kemudian pergi. Arga mengambil gelasnya dan menyesap minuman itu perlahan. Wajahnya terlihat tenang. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Bagi Arga, semua ini hanyalah permainan yang ia kuasai dengan baik. Ia mengenal Nadia hampir 1 tahun. Ia bertemu Rani sekitar 8 bulan lalu. Sedangkan Maya baru ia kenal 6 bulan terakhir. Ketiganya memiliki kepribadian yang berbeda. Dan justru itu yang membuat Arga menikmati semuanya. Nadia adalah wanita yang dewasa dan mandiri. Rani penuh perhatian dan sangat mencintainya. Maya lebih sensitif dan membutuhkan seseorang untuk bersandar. Arga memberikan kepada masing-masing dari mereka apa yang mereka butuhkan. Dan selama ini semuanya berjalan dengan sempurna. Tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada kecurigaan. Namun akhir-akhir ini Arga mulai merasa sesuatu. Ia mulai berpikir bahwa hubungan ini tidak bisa terus seperti ini selamanya. Cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan.
Ia harus memilih salah satu dari mereka. Arga menatap ponselnya lagi. Pesan dari Rani muncul. Kita ketemu akhir pekan ini ya. Arga membaca pesan itu sambil berpikir. Rani memang beberapa kali mulai menyinggung soal masa depan. Ia bahkan pernah berkata ingin segera menikah. Arga menghela napas pelan. Mungkin memang sudah waktunya ia memilih. Setelah beberapa detik berpikir, Arga akhirnya tersenyum tipis. Di kepalanya sudah mulai terbentuk sebuah rencana. Ia mengambil ponselnya lagi dan membalas pesan Rani. Aku juga ingin bicara sesuatu denganmu. Setelah itu Arga meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari masalah besar. Masalah yang bukan hanya akan menghancurkan hubungan cintanya, tapi juga akan menghancurkan persahabatan tiga wanita yang tidak tahu apa-apa tentang rahasia ini. Sementara itu di kafe Kemang, Nadia, Rani, dan Maya masih tertawa bersama. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa pria yang mereka cintai adalah orang yang sama. Dan rahasia itu perlahan sedang menuju saat untuk terbongkar. Pagi hari di Jakarta selalu dimulai dengan kesibukan. Jalanan penuh kendaraan, suara klakson terdengar di mana-mana, dan orang-orang terlihat terburu-buru menuju tempat kerja. Di sebuah apartemen modern di kawasan Jakarta Selatan, seorang pria berdiri di depan cermin sambil merapikan kemejanya. Pria itu adalah Arga. Ia baru selesai mandi dan sedang bersiap berangkat kerja. Rambutnya yang hitam disisir rapi, sementara jam tangan mahal sudah melingkar di pergelangan tangannya. Arga menatap dirinya sendiri di cermin beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Di meja dekat tempat tidur, ponselnya tiba-tiba bergetar. Arga berjalan mendekat dan melihat layar ponsel itu. Pesan dari Nadia. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan. Arga langsung membalas dengan cepat. Sudah. Kamu juga jangan telat kerja. Belum lama setelah itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru dari Rani. Aku lagi meeting pagi ini. Doakan lancar ya. Arga tersenyum kecil. Pasti lancar. Kamu pasti bisa. Beberapa detik kemudian, pesan lain muncul. Kali ini dari Maya. Hari ini aku ada pemotretan di Senayan. Arga membaca pesan itu sambil menghela napas ringan. Ia sudah sangat terbiasa dengan situasi seperti ini. Tiga wanita yang berbeda, tiga hubungan yang berbeda, tiga kehidupan yang harus ia jalani secara bersamaan. Namun bagi Arga, semua itu terasa mudah. Ia sudah sangat pandai mengatur waktu dan alasan. Arga kemudian membalas pesan Maya. Semoga pemotretannya sukses. Setelah itu ia memasukkan ponselnya ke saku celana. Hari ini jadwalnya cukup padat. Pagi sampai siang ia harus bekerja di kantor. Sore nanti ia sudah berjanji bertemu Nadia. Dan malamnya ia berencana menelepon Rani. Sementara besok siang ia akan makan bersama Maya. Semua sudah ia atur dengan rapi. Bagi Arga, hidup seperti ini justru terasa menyenangkan. Ia merasa selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan yang paling penting, tidak satu pun dari mereka yang mengetahui rahasia itu. Sementara itu, di sebuah kantor properti di kawasan Sudirman, Nadia sedang duduk di depan komputernya. Ia terlihat fokus menatap layar sambil menggambar desain interior sebuah ruang tamu. Nadia memang dikenal sebagai desainer yang cukup berbakat di kantornya. Beberapa proyek besar bahkan sudah pernah ia kerjakan. Namun pagi itu pikirannya sedikit terganggu. Ia teringat pesan Arga tadi pagi. Nadia tersenyum kecil. Hubungannya dengan Arga sudah berjalan hampir 1 tahun. Selama itu, Arga selalu bersikap baik kepadanya. Pria itu perhatian, dewasa, dan selalu tahu bagaimana membuat Nadia merasa dihargai. Tidak jarang Arga juga membantunya ketika Nadia merasa stres dengan pekerjaan. Bagi Nadia, Arga adalah pria yang berbeda dari mantan-mantan pacarnya dulu. Ia bahkan mulai berpikir bahwa hubungan ini mungkin bisa menuju ke arah yang lebih serius. Saat Nadia sedang tenggelam dalam pikirannya, seorang rekan kerja datang mendekat. Nadia. Nadia menoleh. Iya. Ada klien yang ingin melihat desain ruang tamu yang kamu buat. Nadia langsung berdiri.
Baik, aku bawa sekarang. Ia mengambil tablet yang berisi desain itu dan berjalan menuju ruang meeting. Namun di dalam hatinya, ia masih memikirkan Arga. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia pikirkan itu juga sedang memikirkan wanita lain. Di tempat yang berbeda, Rani sedang duduk di ruang meeting kantornya. Ia bekerja di sebuah bank swasta yang cukup besar. Di depannya ada beberapa dokumen laporan keuangan yang harus ia jelaskan kepada atasannya. Rani terlihat serius berbicara di depan beberapa rekan kerjanya. Namun setelah meeting selesai, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi ceria. Ia mengambil ponselnya dari tas. Rani membaca pesan dari Arga tadi pagi sekali lagi. "Kamu pasti bisa." Rani tersenyum lebar. Arga memang selalu memberikan dukungan seperti itu. Itulah yang membuat Rani sangat menyukai pria itu. Bagi Rani, Arga bukan hanya pacar. Ia adalah seseorang yang membuat hidupnya terasa lebih berarti. Rani bahkan sudah mulai membayangkan masa depan bersama pria itu. Ia ingin menikah. Ia ingin membangun keluarga. Dan di dalam pikirannya, Arga adalah orang yang tepat untuk itu. Rani kemudian membuka galeri foto di ponselnya. Di sana ada beberapa foto dirinya bersama Arga. Foto makan malam. Foto jalan-jalan. Foto ketika Arga memberinya bunga. Rani menatap foto itu dengan wajah bahagia. Ia benar-benar percaya bahwa Arga mencintainya. Sementara itu, di sebuah taman kota di daerah Senayan, Maya sedang sibuk bekerja. Ia memegang kamera besar di tangannya dan sedang memotret seorang model untuk sebuah proyek majalah. "Bagus. Coba lihat ke kanan sedikit," kata Maya kepada model itu. Model itu mengikuti arahannya. Maya kemudian mengambil beberapa foto lagi. Setelah pemotretan selesai, model itu mendekat. "Hasilnya bagus." Maya tersenyum. "Pasti bagus." Model itu tertawa kecil. "Kamu memang fotografer yang hebat." Maya hanya tersenyum sederhana. Setelah model itu pergi, Maya duduk di bangku taman sambil melihat hasil foto di kameranya. Tak lama kemudian ponselnya bergetar. Pesan dari Arga. "Semoga pemotretannya sukses." Maya langsung tersenyum. Ia mengetik balasan. "Terima kasih." Maya menatap layar ponselnya beberapa detik. Bagi Maya, Arga adalah pria yang datang di saat hidupnya sedang sulit. Beberapa tahun lalu Maya pernah mengalami hubungan yang buruk. Ia sempat kehilangan kepercayaan pada pria. Namun Arga datang dan perlahan membuatnya merasa aman kembali. Pria itu selalu sabar mendengarkan cerita Maya. Ia juga tidak pernah memaksa Maya melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Karena itu Maya merasa sangat nyaman dengan Arga. Ia bahkan mulai berpikir bahwa pria itu mungkin adalah orang yang selama ini ia cari. Maya tidak tahu bahwa di waktu yang sama, Arga juga mengatakan hal yang sama kepada wanita lain. Sore hari tiba. Di sebuah restoran di daerah Senopati, Nadia duduk menunggu seseorang. Ia mengenakan blus putih dan celana hitam sederhana. Beberapa menit kemudian Arga datang. Pria itu berjalan mendekat sambil tersenyum. "Maaf menunggu lama." Nadia menggeleng. "Aku juga baru datang." Arga duduk di kursi seberangnya. "Kamu kelihatan capek." Nadia tertawa kecil. "Pekerjaan lagi banyak." Arga kemudian berkata dengan nada lembut, "Kamu harus lebih sering istirahat." Nadia tersenyum. Arga memang selalu seperti itu. Perhatian. Mereka kemudian memesan makanan dan mulai mengobrol. Obrolan mereka terasa hangat dan santai. Bagi Nadia, momen seperti ini selalu terasa menyenangkan. Ia tidak tahu bahwa beberapa jam lagi Arga juga akan menelepon wanita lain dengan cara yang sama. Malam hari, Arga sudah kembali ke apartemennya. Ia duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Ia melihat jadwal yang sudah ia buat di aplikasi catatan. Besok siang ia akan makan bersama Maya. Akhir pekan ia akan bertemu Rani. Semuanya sudah diatur dengan baik. Arga kemudian menelepon Rani. Tidak lama kemudian panggilan itu diangkat. "Halo." Suara Rani terdengar ceria. "Halo," jawab Arga. "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Kamu?" "Sudah juga."
Mereka mengobrol cukup lama. Rani terlihat sangat bahagia mendengar suara Arga. Di tengah percakapan itu, Rani tiba-tiba berkata, "Aku ingin bicara sesuatu akhir pekan nanti." Arga terdiam sebentar. "Apa?" Rani terdengar sedikit gugup. "Aku ingin kita bicara tentang masa depan." Arga menatap langit-langit apartemennya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Setelah beberapa detik, Arga menjawab dengan tenang, "Aku juga ingin bicara sesuatu denganmu." Di sisi lain telepon, Rani langsung tersenyum lebar. Ia tidak tahu bahwa percakapan sederhana itu akan menjadi awal dari keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Sementara itu di tempat berbeda, Nadia sedang tertidur dengan perasaan bahagia setelah bertemu Arga. Dan Maya sedang melihat foto-foto hasil kerjanya sambil sesekali membaca pesan dari pria yang sama. 3 wanita, 1 pria. Dan tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa mereka sedang mencintai orang yang sama. Sabtu pagi di Jakarta terasa lebih santai dibanding hari kerja. Jalanan tidak terlalu padat, dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk beristirahat atau bertemu keluarga. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Rani. Sejak bangun tidur, ia terlihat sangat bersemangat. Bahkan sebelum membuka tirai kamarnya, ia sudah mengambil ponselnya untuk membaca kembali pesan dari Arga yang ia terima 2 malam lalu. "Aku juga ingin bicara sesuatu denganmu." Kalimat itu terus teringat di kepalanya. Rani duduk di tepi tempat tidur sambil memegang ponsel dengan kedua tangan. Senyum kecil terlihat di wajahnya. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan kemungkinan yang sangat ia harapkan. Mungkin Arga benar-benar ingin membicarakan masa depan mereka. Mungkin pria itu ingin membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Selama beberapa bulan terakhir, Rani memang sering memikirkan tentang pernikahan. Usianya sudah 27 tahun. Beberapa teman kuliahnya bahkan sudah memiliki anak. Namun bagi Rani, ia tidak ingin terburu-buru menikah dengan orang yang salah. Ia ingin menikah dengan pria yang benar-benar mencintainya. Dan sejauh ini, Arga adalah satu-satunya pria yang membuatnya merasa yakin. Rani kemudian berdiri dan berjalan menuju lemari pakaiannya. Hari ini ia dan Arga sudah berjanji untuk bertemu makan siang di sebuah restoran di kawasan SCBD. Rani membuka lemari dan mulai memilih pakaian. Ia mengeluarkan beberapa gaun, mencobanya di depan cermin, lalu mengembalikannya lagi. "Aduh, yang mana ya?" gumamnya. Setelah hampir 15 menit, akhirnya ia memilih sebuah dress berwarna biru muda yang terlihat sederhana tapi elegan. Ia ingin terlihat cantik, tapi tidak berlebihan. Setelah selesai bersiap, Rani melihat jam di dinding. Masih ada waktu 1 jam sebelum ia harus berangkat. Ia kemudian membuka aplikasi pesan di ponselnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengirim pesan ke grup chat yang berisi dirinya, Nadia, dan Maya. "Aku lagi siap-siap mau ketemu pacarku." Tidak lama kemudian Nadia membalas, "Wah, romantis sekali." Maya juga ikut membalas, "Hati-hati jangan sampai dilamar hari ini." Rani langsung tertawa kecil membaca pesan itu. "Jangan bercanda," tulisnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia justru berharap hal itu benar-benar terjadi. Sementara itu, di apartemennya di Jakarta Selatan, Arga juga sedang bersiap. Ia berdiri di depan lemari pakaian sambil memilih kemeja yang akan ia kenakan hari ini. Di atas meja kecil di dekat tempat tidur, sebuah kotak kecil berwarna hitam tergeletak. Kotak itu berisi sebuah cincin. Arga menatap kotak itu beberapa detik. Wajahnya terlihat tenang, seolah keputusan yang ia buat bukan sesuatu yang besar. Beberapa hari terakhir, Arga memang sudah memikirkan semuanya dengan matang. Ia tahu hubungan seperti ini tidak bisa terus berlangsung selamanya. Cepat atau lambat, salah satu dari 3 wanita itu pasti akan mulai menuntut kejelasan. Dan orang yang paling sering menyinggung soal masa depan adalah Rani. Rani adalah wanita yang penuh perhatian dan sangat mencintainya. Ia juga terlihat paling siap untuk menikah. Itulah alasan Arga memilihnya. Bukan karena ia mencintainya lebih dari yang lain, tapi karena menurut Arga, memilih Rani adalah keputusan yang paling mudah.
Arga kemudian mengambil kotak cincin itu dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Ia menarik napas panjang. Hari ini semuanya akan berubah. Di sisi lain kota, Nadia sedang berada di rumahnya. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka laptop dan mengecek beberapa desain yang harus ia kirim ke klien minggu depan. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Sesekali ia membuka ponsel dan melihat pesan dari Arga yang dikirim tadi pagi. Semoga harimu menyenangkan. Nadia tersenyum kecil. Arga memang tidak akan bertemu dengannya hari ini karena katanya ada urusan pekerjaan dengan klien. Nadia tidak pernah mempermasalahkan hal seperti itu. Ia tahu Arga adalah pria yang sibuk. Baginya, yang penting mereka masih bisa saling menghubungi. Setelah beberapa saat bekerja, Nadia menutup laptopnya. Ia kemudian membuka Instagram dan melihat beberapa unggahan teman-temannya. Tidak lama kemudian, ia melihat sebuah story dari Rani. Rani memposting foto dirinya di dalam mobil dengan tulisan, "Wish me luck." Nadia tersenyum. Ia langsung mengirim pesan pribadi, "Mau ketemu pacarmu ya?" Beberapa detik kemudian Rani membalas, "Iya." Nadia mengetik lagi, "Semoga dia benar-benar melamarmu hari ini." Rani membalas dengan emoji tertawa. Namun sebenarnya, harapan itu juga ada di hati Rani. Siang hari akhirnya tiba. Restoran yang dipilih Arga berada di lantai atas sebuah gedung dengan pemandangan kota Jakarta yang luas. Tempat itu terlihat cukup mewah, tapi tidak terlalu ramai. Rani sudah datang lebih dulu dan duduk di meja dekat jendela. Ia terlihat sedikit gugup. Beberapa menit kemudian Arga masuk ke restoran itu. Begitu melihat Arga berjalan mendekat, wajah Rani langsung bersinar. "Maaf menunggu lama," kata Arga sambil duduk. Rani menggeleng cepat. "Tidak lama kok." Mereka kemudian memesan makanan dan mulai mengobrol seperti biasa. Arga bertanya tentang pekerjaan Rani. Rani juga menanyakan kegiatan Arga beberapa hari terakhir. Namun Rani bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Arga terlihat lebih serius dari biasanya. Setelah makanan mereka datang dan suasana menjadi lebih tenang, Arga akhirnya berkata, "Aku ingin bicara sesuatu." Rani langsung menatapnya. "Apa?" Arga tidak langsung menjawab. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku jas. Kemudian ia mengeluarkan kotak kecil berwarna hitam. Melihat itu, jantung Rani langsung berdetak lebih cepat. Arga membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin yang berkilau. Beberapa detik ruangan terasa sangat sunyi bagi Rani. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Arga kemudian berkata dengan suara tenang, "Rani, selama ini kamu selalu ada untukku." Rani menutup mulutnya dengan tangan karena terlalu terkejut. "Aku ingin hubungan kita menjadi lebih serius." Arga menatapnya langsung. "Maukah kamu menikah denganku?" Rani tidak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk dengan cepat. "Iya." Arga tersenyum. Ia kemudian mengambil cincin itu dan memakaikannya di jari Rani. Beberapa orang di restoran bahkan ikut bertepuk tangan melihat momen itu. Rani masih terlihat sangat emosional. Ia tidak pernah membayangkan lamaran itu akan terjadi hari ini. Baginya, ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun di tempat lain, dua wanita lain sedang menjalani hari mereka tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Nadia sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan sambil mencari bahan dekorasi untuk proyeknya. Sementara Maya sedang mengedit foto hasil pemotretan di laptopnya. Tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pria yang mereka cintai baru saja melamar sahabat mereka sendiri. Dan rahasia besar itu perlahan semakin dekat untuk terungkap. Malam itu Jakarta diguyur hujan ringan. Jalanan terlihat basah dan lampu-lampu kota memantul di permukaan aspal yang licin. Banyak orang memilih tetap di rumah setelah seharian beraktivitas. Di sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan, Nadia baru saja selesai mandi. Ia mengenakan piyama sederhana dan duduk di sofa ruang tamunya sambil memegang secangkir teh hangat. Hari itu cukup melelahkan baginya. Sejak pagi ia harus bertemu beberapa klien dan memeriksa desain proyek baru. Tubuhnya terasa sedikit pegal, tapi pikirannya masih cukup segar.
Nadia kemudian mengambil ponselnya dari meja. Ia membuka aplikasi media sosial seperti biasa. Ia hanya ingin melihat beberapa unggahan teman-temannya sebelum tidur. Beberapa foto liburan, makanan, dan kegiatan sehari-hari muncul di layar ponselnya. Sampai akhirnya sebuah unggahan menarik perhatiannya. Itu adalah unggahan dari Rani. Nadia berhenti menggulir layar. Ia membuka unggahan itu. Di sana terlihat foto Rani sedang tersenyum lebar sambil mengangkat tangan kirinya. Di jari manisnya terlihat sebuah cincin yang cukup besar. Di bawah foto itu tertulis caption singkat, "Aku bilang iya." Nadia langsung tersenyum. Akhirnya, gumamnya pelan. Ia sudah menduga hal seperti ini mungkin akan terjadi suatu hari nanti. Rani memang selalu terlihat sangat mencintai pacarnya. Nadia kemudian menekan tombol komentar. "Selamat." Namun sebelum ia menutup unggahan itu, matanya tertarik pada foto kedua dalam postingan tersebut. Ia membuka foto itu. Di foto tersebut, Rani berdiri di sebuah restoran sambil tersenyum bahagia. Di sampingnya ada seorang pria. Saat melihat wajah pria itu, tangan Nadia tiba-tiba berhenti bergerak. Jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Matanya menatap layar ponsel itu beberapa detik tanpa berkedip. Pria di foto itu terlihat sangat familiar. Nadia mengerutkan keningnya. Ia memperbesar foto itu. Sekarang wajah pria itu terlihat lebih jelas. Rahang tegas, rambut hitam rapi, senyum yang sangat ia kenal. Nadia langsung merasa tubuhnya menegang. "Itu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Pikirannya mulai kacau. Pria di foto itu sangat mirip dengan Arga, pacarnya sendiri. Nadia langsung menurunkan ponselnya sebentar. Ia mencoba menarik napas panjang. "Tenang," gumamnya. Mungkin ia hanya salah melihat. Mungkin pria itu hanya kebetulan memiliki wajah yang mirip. Namun rasa tidak nyaman di hatinya tidak hilang. Nadia kembali mengangkat ponselnya dan melihat foto itu sekali lagi. Semakin lama ia melihatnya, semakin jelas wajah itu baginya. Itu benar-benar terlihat seperti Arga. Tapi bagaimana mungkin? Arga sudah bilang hari ini ia harus menghadiri pertemuan bisnis dengan klien dari luar kota. Nadia menelan ludah. Ia kemudian membuka profil Rani dan melihat ulang postingan itu. Ada beberapa komentar dari teman-teman mereka yang ikut memberikan selamat. Salah satu komentar menarik perhatiannya. "Selamat ya Rani dan Arga." Nadia langsung membeku. Nama itu tertulis dengan jelas. Arga. Tangannya mulai sedikit gemetar. Sekarang semuanya terasa semakin aneh. Namun Nadia masih berusaha berpikir logis. Arga adalah nama yang cukup umum. Bisa saja pacar Rani kebetulan memiliki nama yang sama. Namun wajah di foto itu terlalu mirip. Nadia akhirnya berdiri dari sofa dan berjalan mondar-mandir di ruang tamunya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia tidak ingin langsung berpikir buruk tentang Arga. Selama ini Arga selalu terlihat tulus padanya. Pria itu perhatian dan selalu bersikap baik. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Namun foto itu membuat Nadia merasa gelisah. Setelah beberapa menit berpikir, Nadia akhirnya mengambil ponselnya lagi. Ia membuka kontak Arga. Jarinya sempat berhenti di atas tombol panggil. Ia ragu. Jika ia bertanya langsung sekarang, Arga mungkin akan merasa aneh. Nadia kemudian menurunkan ponselnya lagi. Mungkin lebih baik ia menunggu sampai besok. Sementara itu di tempat lain, Rani sedang berada di apartemennya. Ia duduk di tempat tidur sambil melihat cincin di jarinya. Wajahnya masih terlihat sangat bahagia. Hari itu terasa seperti mimpi baginya. Arga benar-benar melamarnya. Dan ia sudah mengatakan iya. Rani membuka galeri foto di ponselnya. Ia melihat kembali foto-foto dari makan siang tadi. Foto Arga saat tersenyum. Foto ketika Arga memegang tangannya. Semua terlihat sangat indah. Rani kemudian membuka grup chat bersama Nadia dan Maya. Ia ingin berbagi kabar bahagia itu secara langsung. "Aku punya kabar besar," tulisnya. Tidak lama kemudian Maya membalas. "Apa?" Nadia juga langsung membalas. "Kabar apa?"
Rani tersenyum lebar sebelum mengetik pesan berikutnya. Aku sudah dilamar. Beberapa detik kemudian, ponselnya langsung dipenuhi pesan. Serius. Tulis Maya. Selamat. Tulis Nadia. Rani tertawa kecil melihat reaksi mereka. Nanti aku ceritakan semuanya kalau kita ketemu. Di sisi lain kota, Maya sedang duduk di ruang kerjanya. Laptopnya masih menyala menampilkan beberapa foto yang sedang ia edit. Namun setelah membaca pesan dari Rani, Maya langsung berhenti bekerja. Ia tersenyum. Rani akhirnya dilamar juga, katanya pelan. Maya ikut merasa senang. Ia selalu tahu bahwa Rani sangat mencintai pacarnya. Ia kemudian membuka Instagram dan melihat postingan yang dimaksud Rani. Maya tersenyum melihat foto cincin itu. Namun ketika ia melihat foto kedua, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Pria di foto itu terlihat agak familiar. Maya memiringkan kepalanya sedikit. Sepertinya aku pernah lihat dia. Namun Maya tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap mungkin hanya pernah melihat pria itu di foto yang pernah ditunjukkan Rani sebelumnya. Maya kemudian menutup aplikasi itu dan kembali ke pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa wajah pria itu juga dikenal oleh sahabatnya yang lain. Malam semakin larut. Di apartemennya, Arga sedang duduk di balkon sambil memegang segelas minuman. Ia menatap pemandangan kota Jakarta yang dipenuhi lampu. Hari itu berjalan sesuai rencananya. Rani menerima lamarannya tanpa ragu. Sekarang ia hanya perlu mengatur langkah berikutnya. Arga mengambil ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari Rani yang masih sangat bahagia. Arga membalasnya dengan singkat. Setelah itu ia melihat pesan dari Nadia. Selamat malam. Arga tersenyum tipis. Ia langsung membalas. Selamat malam. Arga tidak tahu bahwa beberapa kilometer dari tempatnya duduk, Nadia sedang menatap foto pertunangan Rani dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan perasaan itu tidak mau pergi dari pikirannya. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi, perlahan mulai memperlihatkan bayangannya. Pagi hari di Jakarta kembali dimulai dengan rutinitas yang sibuk. Jalanan penuh kendaraan, suara klakson terdengar dari berbagai arah, dan orang-orang bergegas menuju tempat kerja mereka. Namun pagi itu terasa berbeda bagi Nadia. Sejak bangun tidur, pikirannya tidak bisa tenang. Foto yang ia lihat semalam terus terbayang di kepalanya. Foto Rani bersama pria yang sangat mirip dengan Arga. Nadia duduk di meja makan apartemennya dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Ia bahkan belum sempat meminumnya karena pikirannya terlalu sibuk. Ia kembali membuka ponselnya. Postingan Rani masih ada di sana. Nadia memperbesar foto itu sekali lagi. Sekarang ia melihatnya dengan lebih teliti. Wajah pria itu, cara berdirinya, bahkan jam tangan yang ia kenakan. Semua terlihat sangat familiar bagi Nadia. Jam tangan itu persis seperti yang sering dipakai Arga. Nadia menelan ludah. Perasaannya semakin tidak nyaman. Namun ia masih mencoba menenangkan dirinya sendiri. Belum tentu dia orang yang sama, gumamnya pelan. Arga adalah nama yang cukup umum. Dan Jakarta adalah kota besar. Mungkin saja ada pria lain yang kebetulan memiliki nama dan wajah yang mirip. Namun ada satu hal yang membuat Nadia sulit mengabaikan semua itu. Tempat di foto tersebut terlihat sangat mirip dengan restoran tempat ia sering makan bersama Arga. Nadia menghela napas panjang. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia membuka aplikasi pesan dan mengirim chat ke Rani. Kapan kita bisa ketemu? Tidak lama kemudian Rani membalas. Kenapa? Kangen ya? Nadia tersenyum kecil membaca pesan itu. Aku ingin lihat cincinmu langsung. Rani langsung membalas lagi. Hahaha boleh. Kita ketemu nanti malam saja. Nadia mengetik balasan singkat. Oke. Setelah itu ia meletakkan ponselnya di meja. Ia tahu satu hal. Ia harus melihat sendiri siapa pria yang melamar sahabatnya itu. Sementara itu di tempat lain, Rani sedang bersiap pergi bekerja. Ia berdiri di depan cermin sambil melihat cincin di jarinya. Setiap kali melihat cincin itu, ia tidak bisa menahan senyumnya.
Rani merasa hidupnya terasa sangat sempurna sekarang. Ia sudah memiliki pekerjaan yang stabil. Ia memiliki sahabat yang selalu mendukungnya. Dan sekarang ia juga memiliki pria yang akan menjadi suaminya. Rani mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Arga. "Selamat pagi." Beberapa menit kemudian Arga membalas. "Selamat pagi." Rani tersenyum. "Aku masih tidak percaya kamu benar-benar melamarku kemarin." Arga membalas dengan singkat. "Aku juga senang kamu menerima." Rani kemudian mengetik lagi. "Aku mau bertemu Nadia dan Maya malam ini." Arga membaca pesan itu dengan ekspresi tenang. Ia memang sudah menduga Rani akan memberitahu sahabatnya. Namun Arga tidak terlalu memikirkan hal itu. Selama ini ia selalu berhasil menjaga rahasianya. Menurutnya, kemungkinan Nadia dan Maya mengenal Rani juga sangat kecil. Ia bahkan tidak tahu bahwa ketiga wanita itu sebenarnya adalah sahabat dekat. Arga kemudian membalas pesan Rani. "Sampaikan salamku untuk mereka." Rani tersenyum membaca pesan itu. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia cintai sedang menyembunyikan rahasia besar. Di tempat lain, Maya sedang bekerja di sebuah studio foto kecil di Jakarta Pusat. Ia duduk di depan laptop sambil mengedit beberapa foto dari proyek kemarin. Namun pikirannya sedikit terganggu oleh kabar dari Rani. Rani dilamar. Maya ikut merasa bahagia untuk sahabatnya itu. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit penasaran. Wajah pria di foto yang diposting Rani terasa sangat familiar baginya. Seperti pernah ia lihat sebelumnya. Namun Maya tidak ingat di mana. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Akhirnya Maya mengangkat bahu dan kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak menyadari bahwa wajah itu juga dikenal oleh sahabatnya yang lain. Malam hari akhirnya tiba. Sebuah kafe yang cukup nyaman di kawasan Kemang menjadi tempat pertemuan tiga sahabat itu. Tempat itu tidak terlalu ramai, sehingga cocok untuk berbincang santai. Nadia datang lebih dulu. Ia duduk di salah satu meja sambil memesan kopi. Wajahnya terlihat sedikit tegang. Ia mencoba terlihat santai, tapi sebenarnya hatinya dipenuhi rasa penasaran. Beberapa menit kemudian Maya datang. Maya langsung duduk di kursi seberang Nadia. "Rani belum datang?" tanya Maya. Nadia menggeleng. "Belum." Maya kemudian berkata dengan nada ceria, "Aku masih tidak percaya dia benar-benar dilamar." Nadia hanya tersenyum tipis. Tidak lama kemudian Rani datang. Begitu duduk, ia langsung mengangkat tangan kirinya dengan penuh semangat. "Lihat ini." Cincin di jarinya berkilau di bawah lampu kafe. Maya langsung berseru, "Wah, bagus sekali." Nadia juga melihat cincin itu. Namun pikirannya tidak fokus pada cincin tersebut. Ia ingin melihat foto pria yang melamar Rani dengan jelas. Rani kemudian membuka ponselnya. "Aku punya banyak foto dari kemarin." Maya langsung mendekat. Nadia juga ikut melihat layar ponsel itu. Foto pertama adalah foto cincin. Foto kedua adalah foto Rani tersenyum di restoran. Kemudian Rani menggeser ke foto berikutnya. Di foto itu terlihat dirinya berdiri di samping seorang pria. Saat Nadia melihat wajah pria itu dari jarak dekat, napasnya langsung tertahan. Tidak ada lagi keraguan. Pria itu benar-benar Arga. Pacarnya sendiri. Dunia Nadia terasa seperti berhenti sejenak. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponsel itu dengan wajah pucat. Maya yang berada di sampingnya juga melihat foto itu dengan lebih jelas. Tiba-tiba ekspresinya ikut berubah. Ia memiringkan kepalanya sedikit. "Rani." "Iya." Maya menatap foto itu lagi. "Laki-laki ini." Rani tersenyum bangga. "Iya, itu tunanganku." Maya terlihat ragu. "Sepertinya aku pernah lihat dia." Nadia langsung menatap Maya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Maya mencoba mengingat sesuatu. Ia membuka galeri di ponselnya sendiri. Kemudian ia menemukan sebuah foto lama. Foto itu diambil beberapa bulan lalu ketika ia sedang makan malam dengan seseorang. Di foto itu terlihat Arga duduk di seberangnya. Maya menunjukkan foto itu kepada Nadia secara diam-diam di bawah meja.
Saat Nadia melihat foto itu, tangannya langsung gemetar. Sekarang semuanya menjadi jelas. Arga bukan hanya pacar Nadia. Ia juga pria yang sering bertemu Maya. Dan sekarang, ia adalah tunangan Rani. Nadia dan Maya saling menatap dengan ekspresi kaget yang sama. Sementara di depan mereka, Rani masih tersenyum bahagia tanpa mengetahui apa yang baru saja disadari oleh kedua sahabatnya. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi, akhirnya mulai terbuka. Suasana di kafe Kemang malam itu awalnya terasa hangat seperti biasanya. Lampu-lampu kuning yang redup membuat tempat itu terasa nyaman untuk berbincang santai. Namun bagi Nadia dan Maya, suasana itu tiba-tiba terasa sangat berbeda. Keduanya duduk di depan Rani sambil berusaha menenangkan diri. Di atas meja, ponsel Rani masih menampilkan foto dirinya bersama pria yang baru saja melamarnya. Pria itu adalah Arga. Dan Nadia serta Maya tahu itu dengan sangat jelas. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu tanpa ada yang berbicara. Rani yang masih terlihat sangat bahagia tidak menyadari perubahan ekspresi kedua sahabatnya. Ia masih tersenyum sambil berkata, "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi." Nadia menelan ludah. Ia mencoba menjaga ekspresi wajahnya agar terlihat normal. Namun pikirannya sedang kacau. Ia tidak pernah membayangkan situasi seperti ini bisa terjadi. Pacarnya sendiri ternyata melamar sahabatnya. Sementara di sisi lain, Maya juga merasakan hal yang sama. Ia menatap Nadia sebentar. Tatapan mereka seolah mengatakan satu hal yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Rani kemudian berkata lagi dengan penuh semangat. "Kalian harus bertemu dia suatu hari nanti." Maya menarik napas pelan. "Kami sudah pernah bertemu." Rani terlihat bingung. "Maksudmu?" Nadia akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Rani." "Iya." Nadia menatap sahabatnya itu dengan serius. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Rani mulai merasa ada yang aneh. "Ada apa?" Beberapa detik Nadia terdiam. Ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan semuanya. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama. Nadia kemudian berkata dengan perlahan, "Pria di foto itu." "Iya." Nadia menatap mata Rani. "Namanya Arga, kan?" Rani tersenyum. "Iya." Nadia menarik napas dalam-dalam. "Dia juga pacarku." Kalimat itu membuat Rani langsung terdiam. Beberapa detik ia hanya menatap Nadia tanpa mengerti. "Apa?" Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap Rani dengan ekspresi serius. Maya kemudian ikut berbicara. "Dan dia juga pria yang sedang dekat denganku." Sekarang suasana meja itu benar-benar berubah. Rani langsung menggeleng. "Tunggu." Ia tertawa kecil seolah menganggap itu lelucon. "Kalian bercanda, kan?" Namun Nadia tidak tertawa. Begitu juga Maya. Ekspresi mereka sangat serius. Rani mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kalian serius?" Nadia perlahan mengangguk. Rani langsung berdiri dari kursinya. "Itu tidak mungkin." Suaranya terdengar gemetar. "Itu pasti salah paham." Nadia kemudian mengambil ponselnya dan membuka galeri foto. Ia menunjukkan sebuah foto dirinya bersama Arga ketika mereka makan malam beberapa minggu lalu. Rani menatap foto itu dengan mata membesar. Wajah pria di foto itu jelas sama dengan tunangannya. Maya kemudian menunjukkan foto yang ia miliki. Sekarang tidak ada lagi yang bisa disangkal. Rani menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Ini tidak mungkin. Ia duduk kembali di kursinya dengan tubuh lemas. Selama beberapa menit tidak ada yang berbicara. Rani menatap cincin di jarinya. Cincin yang beberapa jam lalu terasa seperti simbol kebahagiaan. Sekarang terasa seperti sebuah kebohongan besar. Nadia berkata dengan suara pelan. "Aku juga baru tahu malam ini." Maya mengangguk. "Aku juga." Rani menggeleng pelan. "Aku tidak mengerti." Ia menatap kedua sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dia melakukan ini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu.
Namun satu hal sudah jelas. Pria yang mereka percayai selama ini telah membohongi mereka semua. Beberapa menit kemudian Rani menghapus air matanya. Ekspresi wajahnya perlahan berubah. Dari sedih menjadi marah. Ia mengambil ponselnya dan membuka kontak Arga. Aku akan meneleponnya sekarang. Nadia dan Maya saling menatap sebentar. Rani menekan tombol panggil. Telepon itu berdering beberapa detik sebelum akhirnya diangkat. Halo. Suara Arga terdengar santai dari seberang. Rani langsung berkata dengan nada dingin. Di mana kamu sekarang? Aku di rumah. Kenapa? Rani menarik napas dalam-dalam. Kita perlu bicara. Arga terdengar sedikit bingung. Besok saja. Rani langsung menjawab tegas. Tidak, sekarang. Beberapa detik Arga terdiam. Ada apa sebenarnya? Rani menatap Nadia dan Maya. Kemudian ia berkata dengan suara tajam. Aku sedang bersama Nadia dan Maya. Di seberang telepon, Arga langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setengah jam kemudian, Arga datang ke kafe itu. Begitu masuk, ia langsung melihat 3 wanita yang duduk di meja yang sama. Wajah Nadia terlihat dingin. Maya juga menatapnya tanpa senyum. Dan Rani terlihat sangat marah. Arga berjalan mendekat dengan ekspresi bingung. Ada apa ini? Rani langsung berdiri. Ia menatap Arga dengan mata penuh emosi. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu punya 2 pacar lain? Arga langsung membeku. Ia menatap Nadia. Kemudian Maya. Sekarang ia mengerti semuanya. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Arga mencoba mengatakan sesuatu. Aku bisa menjelaskan. Namun Rani langsung memotongnya. Jangan. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Kamu sudah cukup berbohong. Rani kemudian melepas cincin dari jarinya. Ia meletakkan cincin itu di meja. Aku tidak mau menikah dengan pria seperti kamu. Arga terdiam. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Nadia kemudian berdiri. Ia menatap Arga dengan ekspresi kecewa. Aku benar-benar percaya padamu. Maya juga berdiri. Aku juga. Arga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan semua kendali atas situasi. Rani kemudian berkata dengan suara tegas. Kamu tidak pantas untuk siapapun dari kami. Setelah itu Rani mengambil tasnya. Nadia dan Maya juga ikut berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi kepada Arga, mereka bertiga berjalan keluar dari kafe itu bersama. Arga hanya bisa berdiri di sana sambil menatap cincin yang tertinggal di meja. Permainannya akhirnya berakhir. Di luar kafe, udara malam terasa sedikit dingin. Rani masih terlihat sedih. Namun Nadia dan Maya berjalan di sampingnya. Maya memegang bahu Rani. Kamu tidak sendirian. Nadia mengangguk. Kita masih punya satu sama lain. Rani menatap kedua sahabatnya. Beberapa detik kemudian ia tersenyum kecil meskipun matanya masih merah. Terima kasih. Malam itu mereka kehilangan seorang pria. Namun mereka tidak kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Persahabatan mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, mereka sadar satu hal. Cinta bisa datang dan pergi. Tapi persahabatan yang tulus akan selalu bertahan.